Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lonwo, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini kita akan jalan-jalan menyusuri jalanan kota Klaten ya teman-teman. Kita akan menuju tempat wisata yang kemarin cukup viral karena pemerintah desanya memberikan THR bagi setiap jiwa yang ada di desa tersebut. Lebih dari 500 juta diberikan kepada hampir lebih dari 2000 penduduk yang ada di desa tersebut ya teman-teman. Desa itu ada di Desa Wunut, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Sumber dari pendapatan desa ini merupakan pengelolaan dari sebuah mata air yang sudah dikelola pihak Pemdes ya teman-teman, ataupun BUMN desa. Kita akan melihat serta menuju ke arah Umbul Pelem yang merupakan sumber pendapatan dari pemerintah desa ya teman-teman, yang saat ini bisa memberikan peningkatan kesejahteraan bagi desa, karena saat ini desa Wunut sudah masuk menjadi desa mandiri yang teman-teman, yaitu indikatornya adalah pendapatan asli daerahnya sudah melebihi dari bantuan ataupun dana dari pemerintah pusat. Karena saat ini pendapatan dari sumber ataupun mata air Umbul Pelem ini sudah melebihi dari 4 miliar per tahun ya teman-teman, sehingga sudah melebihi dari anggaran bantuan dari pemerintah pusat, sehingga Umbul ini sudah bisa memberikan penambahan pendapatan asli desa. Pemerintah desa sudah memberikan kebijaksanaan ataupun THR untuk masing-masing jiwa untuk tahun ini. Sementara pemberian THR ini sudah dimulai dari tahun 2003 ya teman-teman. Di tahun 2003 kemarin memberikan per kakak itu 300.000. Dan di tahun 2004 ini memberikan per kakak 400.000. Sedangkan di tahun ini alhamdulillah memberikan per jiwa ya teman-teman. Artinya setiap gundul yang tercatat sebagai penduduk warga Wunut itu mendapatkan THR sebesar Rp200.000. Dan ini tidak pandang bulu ya teman-teman, artinya anak kecil, muda, tua ataupun kaya miskin mendapatkan semua, asalkan dia memiliki kakak di desa Wunut. Lebih dari 2000 warga mendapatkan jatah THR ini. Nah, di sore hari ini nanti kita akan berjalan menyusuri jalanan kota Klaten serta jalanan di pedesaan Klaten menuju ke arah Desa Wunut, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, untuk melihat lokasi dari sumber uang yang terus mengalir di Desa Wunut ini ya teman-teman, yaitu mata air Umbul Pelem. Bagi teman-teman yang tertarik ingin berkunjung ataupun berlibur nantinya mengisi libur lebaran setelah silaturahmi bersama keluarga, nantinya bisa rekreasi bersama menuju ke arah Umbul Pelem. Nah, ini tentu saja memberikan pendapatan asli untuk pemerintah desa Wunut yang terus memberikan THR untuk warganya. Untuk itu kita akan berjalan ke sana ya teman-teman. Dari pusat kota Klaten ini nanti kita akan terus berjalan menuju ke Desa Wunut, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Sambil kita berjalan-jalan, ini kita menyusuri dari Jalan Sulawesi, Jalan Andalas menuju ke arah Desa Wunut. Seperti biasa, monggo bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe
Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Saat ini kita sudah melintasi dari Jalan Mayor Kusmanto. Jalan Mayor Kusmanto, kita terus berjalan nantinya menuju ke Jalan Klaten Karanganom ya teman-teman. Jalan Klaten Karanganom untuk nanti langsung melanjutkan menuju ke arah Desa Wunut. Nah, selain memberikan THR setiap tahunnya bagi seluruh warga Desa Wunut, pemerintah desa ini juga memberikan kebijakan bahwa memberikan perlindungan berupa keikutsertaan dari BPJS Ketenagakerjaan ya teman-teman, bagi yang memenuhi syarat, yaitu bagi penduduk Desa Wunut yang sudah melebihi umur 17 tahun. Nah, ini tentu saja memberikan kepastian ataupun perlindungan bagi warga Desa Wunut itu sendiri ya teman-teman. Nah, selain itu pemerintah juga Desa Wunut juga rutin memberikan santunan bagi warga Desa Wunut yang meninggal dunia. Nah, ini merupakan kebijakan-kebijakan sangat bagus dan mungkin nanti bisa ditiru bagi desa-desa lainnya dalam pengembangan potensi-potensi desanya ya teman-teman. Nah, karena potensi-potensi desa yang tergali ini nantinya akan menjadi sumber dari pendapatan ataupun sumber kesejahteraan warga desa itu sendiri ya teman-teman, karena ini akan langsung berdampak pada kesejahteraan warga desa, karena ini akan dikelola langsung oleh pemerintah desa ya teman-teman. Artinya warga desa yang mengelola secara langsung. Di depan ada sebuah peroliman Bramen. Nah, kita terus saja lurus menuju Jalan Mayor Kusmanto. Nah, apabila kita ke kiri ini nantinya ke arah Jalan Ki Ageng Penjawi, itu nantinya ke arah exit tol ya teman-teman. Nah, kita terus berjalan lurus menyusuri dari Jalan Mayor Kusmanto ini. Nah, Jalan Mayor Kusmanto ini dua arah ya teman-teman. Nah, apabila malam hari di sekitar lokasi ini, di sepanjang Jalan Mayor Kusmanto ini akan semarak sekali dengan warung-warung maupun kafe-kafe yang ada di sisi kanan kiri dari Jalan Mayor Kusmanto ini. Nah, ini sudah mulai berkembang di sekitar Jalan Mayor Kusmanto ini ya teman-teman. Apabila malam ini sangat dimanjakan sekali dengan kuliner-kuliner yang ada di sepanjang jalan ini. Nah, bagi teman-teman yang mudik di Kota Klaten bisa melihat jalan-jalan ataupun mencicipi arena kuliner yang dijajakan di sepanjang Jalan Mayor Kusmanto. Khususnya sensasi menikmati angkringan ya teman-teman, ataupun sego kucing. Nah, di depan ini ada sebuah lampu merah. Kita lurus saja nanti, ini adalah lampu merah Sangkal Putung. Apabila kita ke kiri, ini adalah ke arah Jalan Ki Ageng Gribik. Apabila ke kanan, ini ke arah Jalan Pemuda ya teman-teman. Apabila ke kiri, ini nanti juga ke arah exit tol Klaten. Nah, kita lurus saja, nanti ada lampu merah lagi, kita belok kiri menuju Jalan Raya Klaten Karanganom. Nah, kita akan menyusuri terus jalanan pedesaan ini ya teman-teman. Nah, ini apabila kita ke kanan, ini nanti ke arah Jalan Pemuda, dan apabila lurus ini nanti kita menuju ke arah Jalan Jogja Solo ataupun Masjid Al-Aqsa Klaten. Masjid yang dulunya adalah bekas terminal lama dari Kabupaten Klaten yang saat ini sudah dipindah dan dijadikan Masjid Al-Aqsa ini ya teman-teman. Nah, era kemungkinannya Bapak Bupati Sunarno. Nah, kita saat ini sudah berjalan menuju Jalan Raya Karanganom Klaten. Nah, kita akan menyusuri jalan ini ya teman-teman. Nah, memang jalan ini kualitasnya bagus, aspalnya mulus. Namun untuk ukuran jalannya memang agak sedikit sempit. Nah, sebelah kiri ini adalah SMA MUHI ya teman-teman. Nah, SMA MUHI Muhammadiyah 1 Klaten. Nah, seperti kita lihat jalanannya memang mulus, hanya sedikit sekali terdapat tambal-tambalan.
Nah, ini juga namun ukuran dari badan jalan ini memang masih tergolong sempit karena hanya berukuran 4-5 meter ya teman-teman. Jadi harus hati-hati dan waspada. Nah, ini kalau saya jadi bupati, ini jalan yang menuju ke arah Minapolitan Janti serta kawasan di sekitar Janti, Wunut, Klaten ini akan saya perlebar ya teman-teman untuk mempermudah transportasi menuju ke sana. Nah, karena memang transportasi ini adalah salah satu aspek pembuka dari pariwisata ya teman-teman. Mumpung di sepanjang kanan kirinya ini belum banyak berkembang perumahan-perumahan, ini masih mempermudah untuk memperlebar jalan ya teman-teman. Nah, ini tentu saja sebagai pembuka akses menuju ke arah ke sana. Karena memang saat ini setiap liburan Sabtu Minggu maupun libur-libur panjang ini tidak hanya mobil-mobil pribadi yang menuju ke arah wisata Kota Klaten ya teman-teman. Nah, ini ke arah Minapolitan Janti maupun Minapolitan Wunut. Ini bahkan bus-bus wisata ini banyak yang sudah banyak yang menuju ke arah sana ya teman-teman. Jadi sudah mulai terbuka. Nah, nantinya bila ini jalannya semakin terbuka, semakin lebar, tentu saja akan semakin menambah daya tarik dari potensi wisata ini. Karena kami dengar juga di tahun kemarin itu selain dari wisata Candi Prambanan, sumber PAD dari Kabupaten Klaten ini terbesar wisata adalah dari wisata air ya teman-teman. Nah, tentu saja salah satunya adalah wisata-wisata yang ada di sekitar Minapolitan Janti maupun di sekitar Desa Wunut ini sendiri. Karena saat ini memang primadona dari wisata Klaten adalah umbul-umbulnya yang banyak sekali ya teman-teman. Selain di sekitar Tulung maupun Polanharjo, di sekitar Kebonarum juga sudah mulai banyak sekali umbul-umbul yang sudah dikelola oleh pemerintah desa. Nah, ini juga menjadikan semakin banyak penggalian potensi yang ada di desa-desa ini ya teman-teman. Nah, kita sudah sampai di sekitar Desa Mayungan. Nah, ini adalah lapangan Desa Mayungan. Nah, kita terus saja menyusuri dari jalanan ini ya teman-teman. Nah, kita agak cepat memang karena perjalanan ini cukup panjang dan kita tidak akan men-skipnya, sehingga nanti teman-teman bisa menyusuri atau melihat perjalanan ini lebih detail, lebih luas lagi, sehingga teman-teman bisa membayangkan bagaimana kondisi jalanan untuk menuju ke arah Minapolitan Janti ataupun ke arah Desa Wunut yang menjadi sumber uang dari pendapatan desa ya teman-teman. Nah, kita berjalan menuju ke arah Umbul Pelem ini sore hari ya teman-teman, sekitar jam 3:30 sore. Nah, kondisi cuaca sore hari ini lumayan cukup bersahabat karena sedikit temaram di sisi sebelah utara serta barat terlihat mulai mendung. Mungkin dalam beberapa jam ke depan akan mulai turun hujan ya teman-teman. Nah, semoga saja perjalanan kita sore hari ini nanti tidak terpotong oleh hujan, karena terlihat itu di sisi sebelah utara maupun barat itu sudah mulai gandul mendungnya, awan hitam sudah mulai bergantungan ya teman-teman, menandakan sudah mulai akan turun hujan. Dulunya dalam beberapa tahun kami melintasi daerah ini, jalanan ini. Di sisi kanan kiri ini belum banyak sekali bangunan-bangunan ya teman-teman. Nah, saat ini di sisi kanan maupun kiri dari jalanan ini sudah mulai berdiri bangunan-bangunan alih fungsi lahan yang dulunya merupakan persawahan-persawahan. Nah, saat ini sudah mulai tukul rumah-rumah di sepanjang kanan kiri jalan ini. Dalam beberapa tahun yang lalu ini bahkan masih persawahan-persawahan. Sampai di pertigaan ini mentok kita ambil kanan. Apabila kita ke kiri ke arah Desa Manjungan yang merupakan dari
lokasi dari rest area tol Jogja Solo ya teman-teman. Nah, mungkin saat ini akan mulai rame rest area sementara yang juga sudah mulai dibuka darurat ya teman-teman. Nah, sudah banyak fasilitas meskipun belum ada fasilitas resto ataupun foodnya. Apabila kita terus, ya ini kita perempatan ini kita ambil kiri. Nah, apabila terus itu nanti ke arah Pasar Singgol, nah, kita ambil kiri menuju ke arah Karanganom ya teman-teman. Jalannya ini masih relatif sepi, tidak begitu ramai. Namun mungkin nanti kalau Lebaran ini akan terjadi sedikit lonjakan arus lalu lintas di jalanan Karanganom ini menuju Kecamatan Karanganom. Jalannya juga mulus ya teman-teman. Di sini di depan ada pertigaan lagi. Apabila kita ke kanan itu ke arah RSI ya teman-teman. Kita lurus saja terus menuju ke arah Karanganom. Nanti sampai pertigaan mentok kita ambil kiri, langsung ambil kanan menuju ke arah Desa Wunut ya teman-teman. Agro ataupun Winapolitan Janti, pusat wisata kuliner maupun wisata air yang ada di Desa Janti. Karena di desa itu, Desa Wunut, Desa Janti ini banyak sekali dianugerahi dengan mata air atau umbul yang sudah mulai dikembangkan sejak tahun 90-an ya teman-teman. Desa Janti itu bahkan sudah mulai berkembang di tahun 90-an dan dulu sempat sedikit turun karena adanya pembukaan dari warung Jombor, warung apung di Rowo Jombor itu sedikit mempengaruhi dari keadaan ataupun eksistensi dari wisata Winapolitan Janti di awal tahun 2000-an itu saya ingat sekali. Banyak warga masyarakat yang kemudian melihat sensasi lain, makan-makan di atas warung apung, akhirnya persaingan usaha juga memberikan dampak pada wisata Janti ini. Namun di masa-masa dari dana desa mulai bergulir, kawasan wisata Winapolitan Janti ini mulai berbenah dan bisa mengembangkan potensinya kembali ya teman-teman, sehingga bisa kembali eksis hingga saat ini. Banyak sekali spot-spot wisata yang dibangun di sekitar Winapolitan Janti ataupun Desa Wunut, Desa Janti, dan di Kecamatan Polaharjo yang banyak sekali umbul-umbulnya ya teman-teman, seperti umbul Ponggok, umbul Cokro, wah banyak sekali pokoknya di kawasan ini. Nah, sampai depan mentok ini kita ambil kiri. Apabila ke arah kanan itu ke arah Penggung ya teman-teman, terminal Penggung. Nah, ada pertigaan lagi, kita ambil kiri sedikit saja, nanti ada pertigaan lagi, kita ambil kanan menuju ke arah Winapolitan Janti. Apabila lurus ini menuju ke arah Jatinom ya teman-teman. Nah, kita ambil kanan ke arah utara. Nah, ini menuju ke arah Desa Wunut, menuju ke arah Umbul Pelem ya teman-teman. Nah, mulai dari sini kualitas jalan sudah mulai agak sedikit berkurang ya teman-teman. Banyak sekali tambal-tambalan sehingga jalanannya ini tidak rata alias bergelombang dan sedikit duglek bagi teman-teman yang sepeda motornya mungkin kurang bagus ataupun tidak fit ya teman-teman. Seperti sepeda motor saya. Nah, ini akan duglek karena memang banyak sekali tambal-tambalan di sepanjang jalur ini dari pertigaan Karanganom nanti sampai dengan Winapolitan Janti. Jalanan ini cukup ramai ya teman-teman karena merupakan pusat dari Kecamatan Karanganom. Ini adalah kita sudah sampai di Pasar Jurang Jeru ya teman-teman. Pasar Jurang Jeru ini sisi kanan maupun kiri ini adalah kios-kios dari Pasar Jurang Jeru. Kita terus saja menuju ke arah Desa Wunut ya teman-teman. Alhamdulillah desa-desa di sekitar Klaten ini juga sudah mulai berkembang. Selain kemarin terdengar adalah Desa Ponggok yang diberikan
stigma bahwa desa terkaya di seluruh Indonesia. Saat ini mulai muncul lagi Desa Wunut yang bahkan memberikan THR bagi setiap jiwa ataupun setiap gundul warganya ya teman-teman. Nah ini selain potensi-potensi daerah, ini adalah sangat penting memilih pemimpin yang amanah bagi setiap pemimpin ya teman-teman, karena nantinya pemimpin ini yang memberikan arah kebijaksanaan. Arah kebijaksanaan menuju ke arah mana, ini adalah pemimpinnya ini. Kalau pemimpinnya benar, pemimpinnya lurus, nantinya kesejahteraan akan tercipta bagi seluruh warganya ya teman-teman. Nah, namun kalau pemimpinnya itu nggak benar ya udah hancur sudah ya teman-teman. Jadi kalau pas pemilihan apapun itu, pilihlah dengan hati, jangan hanya dengan amplop ya teman-teman. Diberikan uang 50.000 saja sudah mau nyoblos. Pilihlah hati, mana pemimpin yang bagus, mana pemimpin yang amanah. Nah ini kita sampai di SD Jurang Jero ya teman-teman, yang saat ini SD-nya sudah tidak terpakai. Perempatan ini apabila kita ke kiri, ini ke arah Soropaten, itu nanti ke arah rumah saya ya teman-teman, yang kurang lebih cuma 2 km dari sini. Nah, bagi teman-teman yang ingin berwisata dan ingin mampir ke rumah saya, silahkan saja, nanti bisa hubungi saya terbuka sekali ya teman-teman. Syukur-syukur ngajak makan-makan di Umbul Pelem ataupun di wisata agro Minapolitan Janti, yang juga banyak sekali resort-resort kuliner bebakaran dari ikan ya teman-teman. Wah mantap sekali, habis mandi-mandi langsung bakar-bakar ikan, jos pokoknya. Nah, kita terus saja menyusuri jalan ini ya teman-teman. Nah, ini jalannya sudah mulai sedikit berkurang karena banyak sekali tambalan ya teman-teman. Nah, andai saja ini jalannya dibuat standar lebarnya, itu tentu saja menuju ke arah Minapolitan maupun kawasan wisata air ini akan lebih maju lagi karena aksesnya akan lebih terbuka lagi. Nah, perjalanan kita ini adalah perjalanan yang kami khususkan untuk warga-warga dari selatan kota Klaten maupun dari barat, yaitu dari arah Yogyakarta yang ingin menuju ke arah wisata air yang ada di Kecamatan Tulung maupun Kecamatan Pulan Harjo ya teman-teman. Nah, apabila teman-teman dari arah Solo, nantinya juga ada jalan lain, yaitu melalui jalan Tegal Gondo Janti yang lebih dekat ya teman-teman. Nah, kita saat ini sudah sampai di sekitar Desa Pondok ya teman-teman. Nah, nanti tidak jauh dari lokasi ini, di samping sebelah kiri jalan ini nanti akan mengalir aliran sungai, aliran irigasi yang cukup deras airnya serta cukup jernih ya teman-teman. Nah, itu adalah aliran air dari Umbul Ponggok. Nah, aliran air Umbul Ponggok yang difungsikan sebagai saluran irigasi. Nah, ini saluran air ini kabarnya sudah dibuat dari zaman kolonial ya teman-teman. Nah, ini adalah saluran airnya yang sisi sebelah kiri ini. Nanti kami tunjukkan, ini masih tertutup dengan semak-semak belukar. Nanti di sisi sebelah kiri ini akan kita lihat saluran irigasi yang berasal dari Umbul Ponggok, salah satu umbul yang mata airnya debitnya terbesar di kawasan ini ya teman-teman. Juga kolamnya itu cukup besar, sudah beberapa tahun yang lalu viral bahkan karena bisa menikmati menyelam juga, sensasi menyelam di kolam air tawar ya teman-teman. Nah, ini adalah airnya cukup besar debitnya di sisi sebelah kiri ini dari Umbul Ponggok. Nah, ini dari Umbul Ponggok ini masih kira-kira sekitar 500 meter lagi menuju ke arah Umbul Ponggok ya teman-teman. Jadi kita ini jalanan ke sana ini menuju kawasan-kawasan yang sudah mulai terbuka, kawasan wisata di sekitar Kabupaten Klaten ya teman-teman. Banyak sekali wisata-wisata mata air yang sudah mulai dikelola dengan benar di sekitar Kabupaten Klaten ini, sehingga memberikan pendapatan asli daerah. Nah, kita sudah sampai di Pasar Jeblok ya teman-teman. Pasar Jeblok. Sedikit lagi kita sudah akan memasuki dari Desa Ponggok ataupun Umbul Ponggok. Nah, Umbul Ponggok sisi sebelah kiri ini ya teman-teman. Umbul Ponggok
umbulnya cukup besar. Namun saat ini memang wisatanya sudah mulai menurun, kemungkinan karena memang di kawasan ini semakin banyak pilihan-pilihan. Kalau sebelum pandemi itu wah gila-gilaan ya teman-teman pengunjung dari Umbul Ponggo ini. Namun saat ini karena memang daerah sekitar lokasi ini sudah banyak sekali pengelolaan dari berbagai macam mata air yang muncul di sekitar lokasi ini, sehingga memberikan persaingan tersendiri ya teman-teman. Nah, salah satunya adalah Umbul Pelem dan juga mata air Cokro ataupun wisata River Moon ya teman-teman, yang banyak yang mulai bertumbuhan di sini. Dan saat ini juga mulai banyak resort di sepanjang jalan ini ya teman-teman. Nah, sebelah kanan kita ini adalah kantor Desa Ponggok, kantor desa untuk desa terkaya ya teman-teman. Sebelah kanan ini tadi sudah kita lewati, kantor desa dari desa terkaya, itu 2 lantai seperti istana ya teman-teman, hotel bangunan kelurahannya. Nah, di depan ini juga sudah mulai banyak resort yang bisa kita temui sepanjang jalan ini. Nah, salah satunya adalah Soko Alas ya teman-teman. Nah, ini resortnya Soko Alas. Nah, sudah terlihat mulai ada pembenahan. Nah, ini sudah mulai dibenah-benahi menyambut dari libur Lebaran nanti ya. Di jalan ini nanti kemungkinan akan ramai sekali ya teman-teman. Kalau mulai H+1 itu mulai ramai sekali panen daerah sekitar lokasi ini ya teman-teman, panen wisata. Dan di sebelah kanan kita ini juga sudah mulai ada resort baru, yaitu The Honduras. Sebelah kanan ini ya teman-teman, The Honduras, yang menawarkan katanya konsepnya adalah Amerika Latin. Nah, namun kami juga belum mencoba melihat di 2 lokasi ini ya teman-teman. Dan tak jauh dari lokasi ini sebelah kiri ini adalah Watergong ya teman-teman. Wisata kuliner untuk melihat kali yang dipenuhi dengan ikan air tawar, khususnya ikan nila. Banyak sekali dan ini juga ramai ya teman-teman, Watergong ini. Jadi banyak sekali pusat-pusat wisata di kawasan ini ya teman-teman, khususnya wisata air serta kuliner dari bahan ikan ya teman-teman, banyak sekali. Nah, nanti di depan ini ada sebuah pertigaan, teman-teman ambil kiri ya teman-teman, ambil kiri. Nah, apabila teman-teman lurus ini nanti ke arah Mendak, ke arah Delanggu ya teman-teman. Nah, ini apabila kita ini ambil kiri. Nah, tak jauh dari lokasi ini di depan itu adalah wisata River Moon. Nah, wisata susur sungai dari Kali Busur. Nah, lokasinya ada di depan kita ini ya teman-teman. New River Moon. Nah, New River Moon ini juga ramai sekali. Ini kalau setiap hari Minggu, Sabtu, Minggu ataupun libur-libur ini parkirannya bahkan tidak sampai memuat ya teman-teman. Harus sampai keluar kemana-mana untuk mencari parkiran, susah ini di River Moon ini. Karena merupakan salah satu pribadguna wisata di sekitar lokasi ini. Nah, ini adalah kali busurnya. Nah, apabila kali ini terjaga dan dijaga, tentu saja akan memberikan manfaat ataupun kesejahteraan bagi warganya ya teman-teman. Jadi sangat penting sekali menjaga kebersihan dari alur sungai ya teman-teman, khususnya Sungai Busur. Nah, mata air banyak sekali yang mengalir menuju ke arah Sungai Busur ini ya teman-teman. Nah, di depan ini ada sebuah pasar. Kita sudah sampai di Pasar Kembang Cokro Janti. Apabila kita ke kanan ini nanti ke arah pabrik Aqua, ke arah Delanggu juga. Apabila kita ke kiri, kita ambil kiri ya teman-teman. Nah, ini ambil kiri, nanti akan ada pertigaan lagi. Apabila kita ke kiri itu ke arah mata air Cokro. Nah, ini apabila kita ke kiri ini ke arah mata air Cokro. Ini ada Pasar Kembang. Apabila kita ke kanan tadi ke arah pabrik Aqua Delanggu, kita ambil kiri ini, nanti ada pertigaan lagi. Nah, apabila kita ke kiri itu ke arah mata air Cokro, kita ambil kanan ya teman-teman. Nah, ini ke arah kiri itu ke arah mata air Cokro yang sudah mulai berbenah juga, diambil alih oleh pemerintah Kabupaten Klaten. Nah, kita menuju ke arah Janti, ke arah Desa Wunut, ke arah Umbul Pelem. Nah, di depan nanti ada pertigaan lagi.
Nah, kita ambil kanan ya teman-teman. Kita ambil kanan. Apabila ini lurus, nah ini ke arah Kecamatan Bulung, ke arah Jalan Raya Jatinom Boyolali. Nah, kita ambil lagi ke arah Minapolitan Janti. Wah, nampaknya di sekitar lokasi ini sudah mulai banyak masyarakat yang keluar untuk berburu takjil ya teman-teman, karena saat ini sudah mulai sekitar jam 4 sore nampaknya. Nah, perjalanan kita biasanya kurang lebih dari kota Klaten ini sekitar setengah jam ya teman-teman, dengan kecepatan normal. Artinya kita tadi berjalan kurang lebih dengan kecepatan 50 km per jam. Ini kecepatan rata-rata apabila dalam kondisi normal. Di depan ini adalah desa Mangun Parnan. Mangun Parnan karena kayak orang ya teman-teman, karena nama orang. Nah, di desa Mangun Parnan inilah lokasi dari Minapolitan Janti ya teman-teman. Nah, dulu di tahun-tahun 90-an setiap rumah di desa Parnan ini banyak sekali ataupun memiliki kolam ya teman-teman, memiliki kolam dan juga membuka resto-resto. Nah, namun saat ini nampaknya tinggal resto-resto yang memiliki modal-modal besar saja yang mulai bertahan di sekitar desa Parnan ini ya teman-teman. Karena juga dulu terdampak dari pembangunan Rowo Jombor ya teman-teman, sehingga pengunjung banyak yang tertarik ke arah sana. Saat ini sudah mulai banyak resort-resort yang bermunculan. Di sebelah kanan tadi kita lihat adalah Keceh Resto ya teman-teman. Keceh Resto, restoran makan-makan sambil keceh alias berbasah-basahan. Keceh Resto. Keceh itu yang bermain air ya teman-teman. Kalau anak kecil jangan keceh nanti tidak masuk angin. Nah, saat ini malah dibuat daya tarik untuk menarik pengunjung Keceh Resto. Nah, di depan ini nanti ada pertigaan. Nah, kita ambil kiri ya teman-teman, kita belok kiri. Apabila ke kanan nanti ke arah Tegal Gondo, Nah, ini di depan ini adalah Jalan Raya Tegal Gondo Janti. Kita ambil kiri. Nah, kita ambil kiri kurang lebih 100 meter lagi kita sudah sampai di sekitar Umbul Pelem. Lokasi mata air yang menjadi sumber uang dari Desa Wunut sehingga bisa mensejahterakan warganya, sehingga bisa mandiri membangun desanya ya teman-teman, dan memberikan THR untuk setiap gundul warga Desa Wunut diberikan 200.000. Nah, ini depan ini adalah batas dari Desa Wunut. Selain dari Umbul Pelem, di sekitar lokasi ini juga berdampingan adalah Umbul Manten ya teman-teman. Umbul Manten sudah banyak teman-teman pasti sudah dengar. Ini adalah Umbul Mantennya. Sedangkan di Umbul Pelemnya itu ada di depan itu yang ada pohon besar ini ya teman-teman. Pohon besar ini adalah Umbul Pelem. Nah, lokasinya di sini ya teman-teman, Umbul Pelemnya ini. Nah, ini sudah mulai berkembang, dikembangkan terus sehingga lebih nyaman. Dan dari proses pembangunan ini akhirnya bisa menarik kunjungan maupun wisata yang menghasilkan uang sehingga dapat mensejahterakan warga dari Desa Wunut ini sendiri ya teman-teman. Nah, di lokasi inilah sumber uang dari Desa Wunut terus mengalir ya teman-teman. Dari mata air Umbul Pelem inilah sumber uang dari Desa Wunut ini bisa mengalir. Artinya mata air ini sangat penting bagi kelangsungan usaha ataupun potensi di daerah Desa Wunut ini sendiri. Artinya sangat penting untuk menjaga lingkungan agar mata air ini terus mengalir. Beginilah tadi sedikit perjalanan kita dari pusat kota Klaten menuju Desa Wunut ini ya teman-teman. Semoga saja bermanfaat. Apabila ada salah-salah mohon maaf. Minal adin wal faidin. Walaupun saat ini belum Idul Fitri, tinggal beberapa hari lagi kita Idul Fitri. Kita mengucapkan mohon maaf lahir batin apabila selama ini ada salah maupun luput ataupun khilaf ya teman-teman. Kata terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salah kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.